Alhamdulillahilladzi amarna bil jihadi fi sabilillah wa nahana 'anil jihadi fi sabilit taghut, amarna bil jama'ah wa nahana 'anil faraqa, amarna bit taqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa rasula ba'da, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah fil aqidah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya, berkat inayahnya, berkat nikmatnya kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, untuk menjalani sebuah tatanan kehidupan di dunia ini, yang semoga segala amal perbuatan yang kita perbuat di alam dunia ini menjadi amalan jariyah, amalan yang bisa membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita uswatun hasanah, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, pada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya, yang semoga tetap turut dan taat kepada ajarannya sampai yaumul akhir. Ikhwan fillah fil aqidah rahimakumullah. Ada 4 kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini untuk menjadi sebuah pegangan bagi umat manusia. Yaitu yang pertama ada kitab Zabur yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua ada kitab Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa. Dan yang ketiga ada kitab Injil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah fil aqidah rahimakumullah. Dari 4 kitab tersebut ada satu kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk manusia sepanjang hayat, untuk manusia sepanjang hidup, yaitu yakni Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kitab-kitab yang 3 itu ketika nabinya sudah ada, ketika rasulnya sudah tiada, maka kitab itu sudah tidak bisa dipakai. Akan tetapi kitab Al-Qur'anul Karim ini adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk manusia, untuk menjalani sebuah tatanan kehidupan sampai yaumul akhir, sampai yaumul qiyamah. Ikhwan fillah fil aqidah rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an ini dengan sebuah tidak ada keraguan sedikit pun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka dari itu ketika kita menjalankan sebuah tatanan kehidupan, kita merasa ragu, ketika kita merasa bimbang harus memilih yang mana, ketika ada sebuah hukum yang melenceng, ketika ada sebuah hukum yang ragu, maka Ikhwan fillah fil aqidah rahimakumullah, kita harus bisa mengembalikan sebuah keraguan itu ke dalam Al-Qur'an, ke dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an ini adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan untuk menjawab sebuah persoalan semua yang tatanan kehidupan kita. Maka di dalam Al-Qur'an itu semuanya ada, semuanya dibahas. Dan yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Qur'an ini untuk menjadi sebuah petunjuk, untuk menjadi sebuah hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di dalam ayat selanjutnya diterangkan, hudan lil muttaqin, bahwasanya untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang bertakwa,
yang merasa dirinya belum mendapatkan sebuah petunjuk, berarti dia itu belum mendapatkan sebuah petunjuk, akan tetapi dia enggan mendapatkan sebuah petunjuk. Karena kalaulah dia benar-benar ingin mendapatkan sebuah petunjuk, maka dia akan mencari Al-Quran, maka dia akan membaca Al-Quran, maka dia akan meneliti sebuah Al-Quran. Akan tetapi ketika ada orang yang berkata, saya belum mendapatkan petunjuk, itu bohong. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini untuk sebuah petunjuk. Berarti kalaulah dia belum mendapatkan sebuah petunjuk, belum mendapatkan sebuah hidayah, akan berarti dia belum atau enggan membaca Al-Quran. Ikhwan fillah fil aqidah rahimakumullah, akan kita dapati di dalam Al-Quran ini ada 3 orang, ada 3 sifat yang mereka dalam menghadapi Al-Quran. Yaitu yang pertama ada sifat orang-orang yang mukmin, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka yang menerima Al-Quran dengan lapang dada, mereka yang menerima Al-Quran dengan secara menyeluruh. Ada beberapa ciri yang diterangkan di dalam Al-Quran, khususnya dalam Quran surat Al-Baqarah diterangkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman pada hal-hal yang gaib, wa yuqimuna shalat, dan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan harta-harta mereka. Terus dalam ayat selanjutnya diterangkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu mereka beriman pada apa yang diturunkan setelah mereka, wa ma unzila min qablik, dan sebelum mereka, yaitu mereka beriman pada Al-Quran, kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab Al-Quran, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum mereka, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin atas adanya yaumul akhir, atas adanya hari pembalasan. Ikhwan fillah fil aqidah rahimakumullah, dan ketika kita yakin terhadap hal yang gaib, ketika kita mendirikan sholat, ketika kita menginfakkan harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita yakin adanya Al-Quran, adanya yaumul akhir, maka kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterangkan di dalam ayat selanjutnya, yaitu ala ulaika, yaitu mereka itulah ala hudam min rabbihim, mereka itu yang diberi petunjuk oleh Rabb-Rabbnya. Bahwasanya ketika kita sudah menjalankan sebuah hal-hal yang tadi, maka kita itu telah diberikan sebuah petunjuk. Ketika kita sudah diberikan sebuah jalan, kita sudah diberikan hudan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Berarti kita telah beruntung untuk bagaimana kita menjalankan sebuah tatanan kehidupan. Kita beruntung di dalam hal dunia, kita beruntung di dalam hal akhirat. Ikhwan fillah fil aqidah rahimakumullah, yaitu sifat yang kedua orang yang dalam menghadapi Al-Quran itu, yaitu ada orang-orang yang kufur, orang-orang yang menolak terhadap ajaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran sifat-sifat orang-orang yang kafir, itu diantaranya innalladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kafir, sawaun alaihim a'azartahum am lam tunzirhum, ketika dia sama saja ketika dia diberi peringatan maupun tidak diberi peringatan, hum la yu'minun, mereka tetap tidak beriman kepada Al-Quran. Ikhwan fillah fil aqidah rahimakumullah, ketika kita memperlihatkan atau memberitahu bahwasanya tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dia tetap tidak beriman, maupun apalagi ketika kita tidak memperlihatkan, ketika kita tidak memberitahu kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, tentang ayat-ayat sebuah kebenaran, mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah fil aqidah rahimakumullah, menjadi sebuah pertanyaan, kenapa mereka ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran, ketika kita menyampaikan sebuah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka tetap tidak beriman? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam ayat selanjutnya, yaitu khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan Allah telah menutup atas penglihatan mereka, ghisyawatun, dengan sebuah tutupan, dengan sebuah penyakit,
walahum adzabun azim, dan bagi mereka yaitu siksaan yang pedih. Ikhwan fillah fil aqidah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hukuman terhadap orang-orang yang kafir, yaitu walahum adzabun azim, dengan siksaan yang sangat pedih, dengan siksaan. Ikhwan fillah fil aqidah rahimakumullah. Sifat yang ketiga, sifat manusia yang ketiga dalam menghadapi Al-Quran, yaitu orang-orang yang munafik, orang-orang yang bermuka dua. Ikhwan fillah fil aqidah rahimakumullah, kenapa orang-orang yang munafik disebut dengan orang-orang yang bermuka dua? Karena sifat orang-orang yang munafik itu ketika dia berada di dalam orang yang beriman, dia berkata bahwasanya saya beriman kepada Allah, dan akan tetapi ketika dia berada di dalam golongan orang-orang yang kafir, maka dia berkata bahwasanya saya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumil akhir, dan dari antara manusia dia itu berkata amana billahi wal yaumil akhir, bahwasanya saya beriman kepada Allah dan yaumil akhir, akan tetapi wa ma hum bimu'minin, akan tetapi dia itu tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Ikhwan fillah fil aqidah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadisnya, yaitu ayatul munafiki salasun, ciri-ciri orang-orang yang munafik itu ada 3, yaitu yang pertama wa idza haddasa kadzaba, dan apabila dia berkata dia berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia ingkar, wa idza tu'mina khana, dan dia diberi amanat maka dia khianat. Iwan fillah fil aqidah rahimakumullah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tadi diterangkan bahwasanya ketika orang-orang yang munafik itu ketika dia berkata, semua perkataannya itu dusta, dan ketika dia berjanji menjanjikan sesuatu, maka dia itu akan ingkar, dia itu tidak akan menepati janjinya, dan ketika dia diberi amanat, dia itu khianat terhadap amanat yang telah kita berikan. Nah, ikhwan fillah fil aqidah rahimakumullah, dari sifat yang 3 tadi, semoga kita itu tergolong terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempercayai terhadap adanya Al-Qur'an, dan semoga kita ini adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini termasuk orang-orang yang beruntung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya datang dalam kesalahan saya pribadi. Ditutup saja dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.